Oke, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel aku ya. Kayaknya udah lama nih nggak bahas produk elektronik terbaru ya. Nah kali ini aku mau bahas TWS. Dunia TWS ini kayaknya lagi rame banget ya, banyak produk baru ya, entah itu merek apa gitu. Nah, aku cukup fokus nih satu hal. Apa ya TWS 200 ribuan yang udah punya fitur bagus teman-teman, terutama dalam ANC. Dan aku nyari yang mic-nya bagus teman-teman, karena aku ada kebutuhan buat Zoom teman-teman, atau mau aktivitas daily yang memang membutuhkan mic ya, dan fitur ANC yang cukup mumpuni teman-teman. Ini jawabannya, Tozo yang varian T11147 yang crystal pot kayak gini. Kayak gimana ya review lengkapnya? Yuk nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Sesuai namanya, itu Tozo Crystal Pots ya. Dari looks-nya aja dia kelihatan elegan lah teman-teman. Buat kelas 200 ribuan ini udah cukup worth it ya. Case-nya sendiri terbuat dari polikarbonat yang ada UV coating-nya teman-teman. Jadi kelihatan banget kalau misalnya kena pantulan cahaya dia akan bersinar ya, atau berkilau. Jadi itu yang menambah sensasi elegannya teman-teman. Tozo yang varian T11147 ini membawa filosofi desain yang jarang terlihat di kelas harganya ya, yang terlihat transparansi elegan gitu. Jadi case-nya ini terbuat dari polikarbonat tebal yang berlapis UV coating gitu, supaya dia memberikan efek kristal yang berkilau tapi tetap tahan terhadap goresan halus. Nah, di bagian dalamnya ini kita bisa melihat mekanisme engsel ya, modul baterai, dan LED indikator yang semuanya itu dibiarin terbuka teman-teman. Kayak gini. Nah, ini tuh nampilin industrial futuristik yang mirip dengan desain Nothing Ear, tapi dengan ciri khas Tozo ya, yang lebih lembut di garis bentuknya. Untuk berat case-nya sendiri itu sekitar 35 gram ya, cukup ringan untuk dibawa harian dan tetap terasa solid saat digenggam gitu. Jadi asalnya itu kuat juga, nggak ngerasa longgar ya, dan tutupnya tuh suaranya klik yang presisi kayak gini. Airbudnya sendiri itu punya bentuk semi in-ear dengan tangkai memanjang kayak gini. Materialnya terasa halus dan ringan dengan posisi nozzle yang ergonomis ya. Untuk pemakaian panjang dia nggak neken daun telinga kok. Jadi kalian tuh nggak akan ngerasa apa tuh pengang ya. Mau kalian dengerin yang lama, entah itu musik ataupun podcast. Nah, case-nya dan earbuds-nya sendiri itu ada klaimnya ya, katanya udah sertifikasi IPX6 waterproof. Jadi bisa menahan percikan air atau keringat. Jadi masih bisa nih dipakai buat olahraga ringan meski nggak terlalu disarankan ya, pastinya buat berenang jangan. Ya buat lari gitu, membuat apa di treadmill kan, atau buat yoga atau yang lain lah, olahraga ringan. Pokoknya ringan. Oke, ada kata garis bawah ringan. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan fitur ya. Untuk harganya sendiri itu udah banyak fiturnya, lumayan lah. Dia udah pakai Bluetooth 5.3 ya teman-teman, yang pastinya udah pakai koneksi yang lebih stabil, pairingnya pastinya cepet ya, dan konsumsi dayanya rendah teman-teman. Jadi pairing pertamanya itu hanya butuh beberapa detik aja. Cukup buka tutup case ini dan perangkat langsung muncul di daftar Bluetooth tanpa perlu menekan tombol tambahan. Jadi cuma diangkat doang udah ada ya. Dan ini tuh ada Crystal Pods-nya ya, dan udah ada Tozo aplikasinya yang kalian bisa unduh di iOS ataupun Android. Jadi ini tuh bisa buat ngatur equalizer ya dengan 16 preset mode suara. Kalian juga kalau mau pakai game mode itu juga bisa diaktifin atau di nonaktifin buat low latensinya ya. Entah itu juga buat melihat status baterai, buat tiap earbuds ini ya, atau mengubah fungsi sentuhan di permukaan earbuds-nya sendiri. Untuk sensor setuhnya sendiri itu responnya ini cepet ya dan akurat. Jadi tap sekali buat play atau pause, tap 2 kali untuk next atau previous track,
Tekan lama 2 detik untuk aktifin ANC mode dan transparency mode ya. Jadi ini udah ada active noise cancellation-nya dan bisa meredam kebisingan ya sekitar minus 35 dB ya. Ini lumayan buat kalian pakai buat aktivitas harian tuh cukup membantu. Ini masih batas wajar lah, karena ini harganya aku ulangi lagi, 200 ribuan teman-teman. Selain ANC, juga ada mode transparansi ya, yang bikin kamu tetap dengar suara sekitar. Jadi kalau kalian lagi dengar pas olahraga ringan tadi, kalian juga dengar tuh. Misal kalian lagi kebablasan kemana, disapa atau disapa orang, kalian masih bisa mendengarkan ya. Pastinya berguna banget kalau lagi di jalan raya rame tuh. Atau lagi berbicara ya, yang singkat-singkat aja tanpa melepas earbud, tentang ngobrol sama siapa gitu, ketemu siapa, ketemu mantan di jalan. Jadi kalian nggak dikira sombong teman-teman. Nah, di sini Tozo juga ada AI noise reduction-nya untuk panggilan suara. Jadi mic-nya itu mampu menangkap suara dengan cukup jernih ya dan memisahkan noise sekitar secara cerdas. Dalam pengujian suara terdengar natural, tidak terkompresi berlebihan seperti TWS murah lainnya. Ngomongin TWS, pastinya kita harus bicara soal kualitas audio ya. Nah, di sini itu udah pakai dynamic driver yang ukurannya 200 mm dengan diafragma titanium composite. Nah, ini tuh bikin ruang yang lebih lebar dengan bass yang dalam tapi tetap terkontrol ya. Jadi itu punya sound signature V-shape halus, artinya bassnya dan treble-nya itu sedikit ditonjolkan. Sementara mid-range-nya itu terdengar bersih namun nggak menonjol berlebihan. Jadi buat musik pop, EDM, dan hip hop, bassnya itu cukup menendang dengan tekstur yang empuk. Tapi saat digunakan untuk musik akustik atau jazz, detail mid-nya masih bisa dinikmatin tanpa kehilangan kehangatan ya. Soundstage-nya tuh luas, image-nya rapi, dan transisi antar frekuensinya terdengar halus ya, sesuatu yang biasanya sulit nih ditemuin di kelas harga ini. Saat diuji di game mode, latensi terasa rendah ya, dalam uji PU. Nah, karena aku tadi tuh bilang ada game mode-nya, itu kalau kalian aktifin game mode-nya, itu latensinya terasa rendah ya. Jadi dalam uji PUBG dan Mobile Legends itu delay antara tembakan dan suara di telinga hampir itu nggak kerasa teman-teman. Untuk film nih, kalau kalian tuh suka nonton film ya, drakor-drakor terbaru, itu ada dukungan kodek AAC yang membuat kualitas streaming tetap jernih ya, terutama di iPhone atau Android keluaran terbaru. Jadi nggak ada distorsi signifikan meski volumenya dimaksimalkan. Masuk ke bagian yang nggak kalah penting yaitu baterai konektivitas ya. Nah di sini earbuds-nya sendiri itu bisa bertahan sekitar 7 jam playback tanpa ANC ya. Tadi kalau misalnya kalian pakai ANC mungkin sekitar 5 jam. Nah, kalau pakai case-nya ini, kalau dalam keadaan penuh ya, itu totalnya bisa sampai 30 jam, teman-teman. Kalau pengisian cepatnya ya, kan udah ada pakai Type-C nih ya. Itu tuh bisa 10 menit dan bisa kalian pakai sekitar 1,5 jam. Jadi itu udah mendukung juga buat wireless charging ya, yang nggak ada tuh biasanya di TWS harga segini. Tapi aku belum pernah nyoba ya. Di sini aku cuman pakai Type-C dari kabel tawaan. Nah, dari sisi konektivitas, jangkauan stabilnya itu sekitar 10 meter ya, tanpa gangguan. Bahkan melalui satu dinding yang tipis, misal ada triplek atau apa, itu masih bisa aman. Nah, satu hal yang menarik, Crystal Post itu punya sistem auto pairing yang intuitif. Begitu kamu buka tutup case, kedua earbuds ini langsung terhubung ke perangkat terakhir ya. Jadi kalau kalian punya berapa perangkat itu langsung terhubung di perangkat terakhirnya. Cepat tanpa perlu menggunakan sinkronisasi dulu. Oke, kita tiba di bagian kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu adalah pastinya kelihatan kan desainnya itu transparan, jadi kelihatan elegan banget dan desainnya futuristik. Udah ada ANC-nya, ada transparency mode, ada game mode, ada app support ya, dapat aplikasikan dan juga bisa wireless charging. Terus kualitas suaranya tuh baik
untuk kelas harganya ya, detail dan bassnya kuat. Dan daya tahan baterainya tuh kuat dan pengisiannya juga cepat. Kontrol sentuhnya tuh responsif dan mudah diingat ya. Jadi nggak perlu ribet banyak banget. Apa tuh sistemnya kan cuman sekali sentuh, 2 kali sentuh dan 2 detik tekan lama. Udah bisa kita ingat buat kebutuhan sehari-hari. Ada kelebihan, ada juga pastinya kekurangan. Ya, ANC ini masih kalah presisi dibandingkan TWS premium seperti Sony atau Soundcore ya. Terus gak ada multi-point connection. Jadi belum bisa terhubung kedua perangkat sekaligus, teman-teman. Dan suara mic-nya itu bisa agak datar di area ramai. Tapi menurut aku itu masih worth it sih, karena aku tekanin lagi, ini cuman 200 ribuan ya. Mungkin harganya masih bisa turun nih kalau kalian ada di event yang lagi beruntung ya, kita dapat voucher atau dapat diskon gitu. Oke, gimana teman-teman, menurut kalian worth it nggak dengan harga segitu kalian udah dapat pengalaman penggunaan TWS seperti ini ya. Yang aku menarik yaitu mic-nya dan juga udah ada ANC-nya teman-teman. Desainnya juga menarik, jadi kayak nggak kelihatan nih kalau harganya cuma 200 ribuan teman-teman. Mungkin kalau kalian ini tertarik buat beli juga, jangan lupa check out-nya di link di deskripsi aku teman-teman, tambahin vouchernya biar makin hemat belanjanya. Oke, segitu dulu ya video dari aku. Makasih sudah menonton video ini secara utuh. Mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan komentar di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!